Shalom saudara sekalian, ada banyak hal yang indah dan luar biasa yang dicatat oleh Alkitab saudara tentang bagaimana orang-orang yang mengenal Yesus mengalami perubahan hidup dan mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun sama seperti masa-masa yang baik dan luar biasa itu saudara, Alkitab juga memberikan gambaran musim yang lain tentang bagaimana orang-orang yang mengikut Tuhan mengalami kegagalan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengecewakan saudara, melakukan hal-hal yang mereka kemudian sesali seumur hidup mereka. Nah, minggu lalu kita sudah melihat kisah Yudas yang mengkhianati gurunya. Nah, kali ini mari kita lihat gambaran murid yang lain, seorang yang merupakan murid terdekat, bisa dikatakan paling berani, paling lantang di dalam membela gurunya. Namun di detik-detik terakhir kehidupan Tuhan Yesus, dia melakukan sesuatu yang sangat mengecewakan saudara, khususnya gurunya sendiri. Dia menyangkal, bahkan melakukannya sampai 3 kali. Nah, Markus 14 ayat 66 sampai 72 mengisahkan tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Pada waktu Petrus masih ada di bawah, di halaman, datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Ketika perempuan itu melihat Petrus sedang menghangatkan badan, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga bersama Yesus orang Nazaret itu." Namun ia menyangkal, katanya, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksudkan." Lalu ia pergi ke serambi depan dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus, ia berkata lagi kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini salah seorang dari mereka." Petrus menyangkal lagi. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau pasti salah seorang dari mereka, sebab engkau orang Galilea." Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Seketika itu juga berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Petrus pun teringat bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Saudara, di dalam Markus 8 ayat 29 sebelumnya menceritakan kepada kita bagaimana Petrus dengan begitu luar biasa memberikan pengakuan tentang siapa Yesus. "Engkaulah Mesias." Nah, kemudian di dalam Markus pasal 9, Petrus bersama dengan Yakobus dan Yohanes, saudara, menyaksikan Tuhan Yesus berubah rupa. Di mana mereka melihat Tuhan Yesus memakai jubah yang sangat putih berkilauan dan Tuhan Yesus berbicara kepada Elia dan Musa, saudara. Nah, Petrus kemudian mengatakan bahwa dia akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-murid bahwa mereka semua akan tergoncang imannya ketika peristiwa penangkapan dan penyaliban itu terjadi. Nah, Petrus, saudara, dengan begitu lantang berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Markus 14 ayat 29. Dan di ayat yang ke-30 dengan tegas Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Namun saudara, semua itu sangat berbeda ketika dimulai dari Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus meminta Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa dan berjaga-jaga selama 1 jam saja. Petrus bersama Yakobus dan Yohanes tertidur, saudara. Mereka tidak sanggup untuk berjaga-jaga dan berdoa. Ketika Tuhan Yesus kemudian ditangkap, Markus 14 ayat 50 mencatat, semua murid termasuk Petrus meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Dan Petrus yang mengikuti Yesus dari belakang sampai ke halaman imam besar, saudara, ia menyangkal gurunya sampai 3 kali. Bahkan sampai mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Nah, saudara, sesungguhnya Petrus tidak sendiri di dalam pengalaman ini. Di dalam Alkitab, kita melihat Nuh, Abraham, atau Daud, saudara, yang jatuh di dalam dosa. Alkitab mencatat begitu banyak orang-orang beriman yang pernah gagal dalam mengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Kisah orang-orang beriman ini, saudara, memberitahukan kepada kita satu fakta bahwa mereka bukan orang yang kebal dan tidak bisa jatuh dalam dosa. Dan sama seperti mereka, saudara, yang tidak kebal dan bisa jatuh tersebut, demikian pun kita. Kisah kegagalan Petrus ini dicatat supaya kita mawas diri, saudara, waspada, dan menyadari bahwa peristiwa yang sama bisa terjadi di dalam kehidupan kita.
Setiap kita bisa gagal dalam mengikut Tuhan, siapapun kita. Tidak peduli berapa lama kita sudah mengikut Tuhan. Tidak peduli apakah kita seorang jemaat biasa, seorang aktivis majelis, rohaniwan, bahkan seorang pendeta sekalipun, saudara. Kita begitu rapuh dan mudah sekali kita menjadi jatuh. Kita seringkali tidak bisa menduga apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Kita mungkin, saudara, tidak menyangkal Tuhan kita secara lantang seperti yang dilakukan oleh Petrus. Namun dalam keseharian, kita mungkin menolak menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus. Atau kita lebih memilih jalan aman dengan melakukan apa yang orang lain juga lakukan walaupun kita tahu bahwa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan kita. Nah, kisah kegagalan penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus ini, saudara, mungkin menurut kita adalah sesuatu yang begitu buruk, memalukan, dan mungkin dia harus dicaci maki karena apa yang dilakukannya. Namun apa yang dilakukan oleh Petrus sesungguhnya, saudara, menggambarkan dan mewakili diri kita yang sesungguhnya. Betapa kita ini lemah dan rapuh. Betapa kita mudah sekali jatuh, saudara. Namun kisah kegagalan dan memalukan yang dilakukan oleh Petrus ini, saudara, sesungguhnya menggambarkan tentang kasih Kristus. Pengampunan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan Yesus tidak membuang atau melupakan Petrus, saudara. Meskipun dia sudah menyangkal, sudah meninggalkan Yesus seorang diri di dalam menghadapi salib itu. Setelah kebangkitan, saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan bertemu kembali dengannya untuk menunjukkan kasih-Nya dan menuntun Petrus keluar dari perasaan gagal itu. Di dalam Yohanes 21 mencatat kisah indah ini buat kita, saudara. Tuhan Yesus mengundang Petrus, marilah dan sarapanlah. Tuhan Yesus mengundang Petrus dan juga para murid yang lain untuk makan sebagai bukti bahwa dia telah mengampuni mereka yang telah meninggalkan dia dan mengampuni Petrus yang telah menyangkal gurunya. Nah, saudara, setiap kita pasti pernah gagal dan mengecewakan Tuhan kita. Ketika melihat kisah penyangkalan Petrus ini, saudara, biarlah membawa kita kepada kesadaran bahwa kita ini telah berdosa, melawan dan mengecewakan Allah kita. Meskipun kita telah mengecewakannya, saudara, telah meninggalkannya, atau bahkan menolaknya sekalipun, namun Dia tidak melupakan atau membuang kita. Mari datang kepadanya dan memulai kembali. Dia sudah mengampuni setiap pelanggaran kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia tidak akan menolak setiap mereka yang datang dengan hati yang hancur dan memohon pengampunan kepadanya. Nah, saudara, selamat merenung dan selamat mempersiapkan diri memasuki Jumat Agung dan Paskah yang tinggal 2 minggu lagi. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.